Kita mulai ya, teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Mohon maaf tadi malam karena masih gathering data, jadi kita batalkan ya responnya kepada teman-teman semua. Sekarang kita akan menyampaikan temuan kami ya dari masa penghitungan suara pemungutan dan penghitungan suara kemarin. Ya. Kita mulai ya, Bapak Ibu sudah. Ini saya bacakan itu kan baca juga. Oke. Di samping kanan ada Bu Roli Suhenti, samping kiri Pak Wadi, untuk kemudian menyampaikan beberapa hal temuan dari Bawaslu mengenai masalah pemungutan suara dan penghitungan suara. Teman-teman semua, Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SIWASLU hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. Tren masalah tersebut adalah sebagai berikut. Mungkin Bu Loli yang akan membacakan. Silakan Bu Loli. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara.
Tindak lanjut silakan Pak Puadi, lanjut. Baik, dari semua yang disampaikan oleh Bagja dan Bu Roli, ini ada tindak lanjut hasil pengawasan terhadap permasalahan pemungutan suara. Jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut, ada 4 hal ya, tindak lanjut hasil pengawasan. Yang pertama, menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan, yaitu pukul 7, serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas netra ya di TPS. Kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara. Kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping. Dia ada formulir model C pendamping KPU. Kemudian menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan pemungutan suara. Dilanjutkan papan pengumuman DPT dipasang di sekitar TPS dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan memastikan pemilih kasus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih. Kemudian yang kedua, menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau partai politik, kemudian atau DPD, dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Yang ketiga, menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS. Kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan dan pencermatan melalui menyampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara, menyampaikan kepada Panwas Kecamatan, kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih. Terhadap permasalahan penghitungan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross-check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan suara-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ini mengecek antara DPT, DPTB, dan juga DPK. Hasil cross-check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan. Dan memastikan sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan atau masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya sirekap di lapangan. Kemudian menyampaikan saran kepada KPPS, saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas. Karena di TPS semua proses itu harus terbuka. Tidak ada kemudian dengan alasan gelap, kemudian tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat surat suara yang sudah tercoblos atau tidak. Kenapa demikian? Karena harus dipastikan suara-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya 2 kali atau 3 kali. Itu juga perlu, ataupun beberapa kali. Ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya, melubangi surat suara. Ini sah atau tidak? Kenapa? Ini biar dipastikan nanti hasilnya seperti apa. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara. Ini bukan hanya terhadap pengawas, tapi juga terhadap KPPS. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan. Saat ini jajaran pengawas pemilu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, dan juga mungkin lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara
jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya, dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Menurut putusan MK, maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari setelah hari pemungutan suara. Jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi, sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD, Bawaslu Kota, dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan? Ya, namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kita telah berhasil dilaksanakan. Ada permasalahan? Ya. Oleh demikian, kami dari hasil ini, Bapak Ibu teman-teman semua, ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi, masalah keterlambatan, pembukaan TPS yang terlambat, ataupun ada surat suara yang tertukar, ataupun tadi kemarin jam 4 sore, jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari Panwas Kuala Lumpur. Dan ini kami ya dalam setiap preskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, teman-teman kepolisian, dan juga aparatur keamanan, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang telah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS. Sekali lagi selamat buat kita semua, tapi tetap kita awasi karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapitulasi baru bisa selesai, dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat dimungkinkan. Dengan demikian, karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian, kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas kita belum selesai di Indonesia tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Silahkan Pak Vito, langsung tunjuk tangan ini. Gimana Pak Vito? Izin Mas Bagja, pimpinan semuanya, Vito dari Kompas.com mau tanya, di media sosial kan sangat ramai soal surat-surat tercoblos di kolom salah satu paslon. Dan itu kan juga dicatat oleh Panwas di LHP masing-masing. Kalau dari hasil rekapitulasi selama 1 hari ini, apakah Bawaslu sudah punya data berapa banyak surat-surat tercoblos untuk paslon 01, 02, dan 03? Terima kasih. Sama satu lagi Mas Bagja soal dugaan. Sama satu lagi Mas Bagja soal banyak juga di Twitter beredar soal pembacaan sirekap yang tidak sesuai dengan hasil C1 yang dalam tanda kutip markup-nya sangat besar, misalnya 117 menjadi 617, dan itu banyak itu menjadi satu masalah dan objek pengawasan Bawaslu atau seperti apa, dan saran perbaikan ke KPU gimana? Terima kasih Mas Vito. Satu ya jawabnya, nanti kita lupa untuk jawabnya ya. Pertama, sampai sekarang kita belum menjumlahkan ya yang tercoblos berapa, dan karena ada juga beberapa hal yang dilihat di media sosial dan tersebar. Untuk nyambung pertanyaan nomor 2, masalah sirekap misalnya, apakah kemudian ini masalah atau tidak? Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan sirekap. Ada Teloli mungkin bisa dibantu? Ya, terima kasih. Jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 1, paslon 2, paslon 3 saat ini sedang kami reka. Tetapi terhadap peristiwa itu sudah dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menyatakan surat suara tersebut rusak, ya, dan kemudian pemilih diberikan surat suara pengganti.
Jadi artinya apa yang dalam konteks ini perlu ditekankan, bahwa upaya menjaga hak pilih tetap menjadi yang kita prioritaskan, di mana kalau ada berbagai dugaan peristiwa di mana surat suara rusak harus segera mendapatkan gantinya. Yang berikutnya perbedaan manual dan sirekap seperti tadi Pak Ketua. Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya, karena sedang dalam perbaikan. Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa sirekap hanya alat bantu yang otentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan lalui proses itu dari hari ini 15 Februari sampai tanggal 20 Maret yang berjenjang sampai selesai. Jadi mari kita tunggu sama-sama. Pak Wadi, Pak Herwin, oh masih, tarik nafas dulu. Silakan. Ya, dan itu sangat tergantung pertama dari waktu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan juga mencari alat bukti yang ada, karena kan itu harus ditarik ke belakang. Nah itu yang kemudian akan kita lakukan, ya. Tapi juga kemudian masyarakat tiba-tiba, oh ini nggak selesai ya, karena satu alat bukti yang kemudian tidak dapat ditemukan dan juga waktu yang sangat terbatas. Karena Undang-Undang Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7+7 plus kemudian penyidikan 14 hari. Nah disitulah waktu kami untuk mencari alat bukti beserta kalau kemudian sudah diregister oleh Bawaslu, maka akan dilanjutkan ke penyidikan, dan polisi pun hanya punya waktu 14 hari. Jadi itu akan sangat tergantung dengan hal tersebut, karena waktu ini sudah lampau dan dia harus dalam kaidah penyelidikan dan penyidikan tentu dia harus melihat berbagai hal yang berkembang pada sebelum waktu kejadian. Kan ditemukannya pada hari H, misalnya pada 14 Februari, sebelum itu pasti ada kejadiannya kan. Nah itu yang kemudian harus dilakukan ya teman-teman. Tapi untuk tadi menyampaikan dengan Teh Loli, itu perbaikan terhadap kemurnian suara itu sudah dilakukan. Bahwa surat-suara ini dianggap rusak dan kemudian tetap dilanjutkan, dan sebelum dilanjutkan maka kewajiban KPPS dan pengawas TPS adalah memeriksa kembali surat suara yang ada yang belum kemudian diberikan kepada pemilih. Ini untuk menjaga salah satunya jika terjadi hal yang demikian lagi. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Ya. Saya nanda Pak dari kantor berita Reuters. Pertanyaan pertama, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya berdasarkan temuan Bawaslu, apakah permasalahan atau kecurangan yang terjadi saat ini lebih baik atau lebih buruk, Pak? Yang kedua, sejauh ini apakah sudah ada atau belum adakah temuan kecurangan yang TSM Pak, terstruktur, sistematik dan masif? Terima kasih, Pak. Pertama, kita belum bisa membandingkan, Pak, karena pada saat kejadian 2019, kebetulan saya juga di sini kalau tidak salah. Ada kejadian lebih dari 100.000 pelanggaran administrasi ya pada hari H. Itu pernah kita keluarkan pada hari setelah tanggal 15 ini, tanggal 16 berarti tanggal 17 itu pada saat April 2019. Kemudian karena datanya pun akan berbeda juga perspektifnya, maka kita harus bandingkan betul-betul. Apakah lebih buruk atau baik, karena data pembandingnya masih kita pelajari, maka belum kita bisa klasifikasi yang lebih baik atau lebih buruk. Pertama misalnya kalau kita bandingkan 382 tindak pidana pemilu terjadi pada tahun 2019. Pada saat sekarang belum bisa kita lakukan itu karena hasil rekapitulasi, pelanggaran administrasi yang kemudian cepat. Misalnya ada perbedaan data yang dipegang oleh KPU, Bawaslu, dan juga saksi, nanti dihitung misalnya pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Maka kemudian ditemukan hal demikian, maka Bawaslu ketika ada laporan itu melakukan sidang adjudikasi pelanggaran administrasi untuk mencocokkan data, membandingkan data. Nah itu belum ada pada saat ini, dan kita sekarang lagi menunggu rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu Kota dalam pemilihan pemungutan suara susulan ataupun lanjutan. Ya. Yang kedua, Pak. Apa? Apakah ada temuan atau indikasi kecurangan TSM, Pak? Oke.
ada kriteria terhadap TSM, pelanggaran administrasi TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Dan itu harus terpenuhi 50%. Karena datanya belum cukup, maka hal itu juga belum bisa kami jawab. Ya. Ya. Mau tanya mengenai, boleh dijelasin nggak mekanisme pelaporan ke Bawaslu itu seperti apa, dan proses dari laporan diterima hingga nantinya ada tindak lanjut ataupun rekomendasi bagaimana? Silakan Pak Puadi, ini jagoannya kalau ini. Ya, terima kasih pertanyaannya berkaitan tentang pintu laporan. Mekanisme penanganan pelanggaran itu melalui mekanisme temuan dan laporan. Temuan itu adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. Bisa saja temuan itu melalui informasi awal. Misalkan ada informasi awal terhadap video viral yang disampaikan ke penyelenggara pemilu Bawaslu. Maka Bawaslu melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak, yang dalam proses penelusuran itu dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Jika cukup kuat buktinya, maka langsung dijadikan temuan untuk dilakukan proses registrasi. Kalau pintunya melalui laporan, maka merujuk ke Perbawaslu 7 tentang temuan laporan, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, tidak ada laporan yang ke Bawaslu itu ditolak ya. Ini sebagai catatan. Laporan pasti diterima. Hanya saja setelah laporan itu diterima, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, kajian awal itu untuk memenuhi ketersyaratan formil material. Apa yang dimaksud dengan syarat formil? Siapa yang melaporkan? Lalu siapa yang dilaporkan? Peristiwanya itu 7 hari sejak diketahui oleh pelapor. Jadi kalau misalkan si pelapor itu mengetahuinya lewat dari 7 hari setelah dia ketahui, itulah yang tidak memenuhi syarat formilnya. Kemudian syarat material berkaitan tentang uraian kejadian, kemudian bukti dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian materialnya juga dilakukan kajian terhadap analisis kasusnya, kasus posisinya seperti apa. Misalkan dia melaporkan kampanye di luar jadwal terhadap materialnya, tetapi ternyata peristiwa uraian kejadiannya itu dilakukan di luar masa kampanye yang kemudian tidak ada kaitannya dengan sebagaimana disampaikan terhadap ketentuan pasal yang kaitannya dengan kampanye di luar jadwal. Nah, ini permasalahannya adalah banyak laporan itu yang kemudian tidak memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat material. Akhirnya laporan itu tidak diregistrasi. Nah, kalau misalkan laporan itu diregistrasi memenuhi syarat formil material, maka setelah itu diregistrasi dilakukan klarifikasi. Tadi disinggung oleh Pak Ketua, waktunya 7 hari, ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari. Hanya saja di Undang-Undang 7 itu ada, kita punya kelebihan sebagaimana diatur di ketentuan pasal 480 ayat 1. Kalau si pelapornya hadir, kemudian terlapornya diundang tidak hadir, kedua lagi diundang dia tidak hadir tapi cukup kuat bukti, maka kita mengenal istilah in absentia. Nah, dari situ 7+7 dilanjutkan ke kepolisian 14 hari penyidikan, lanjut ke kejaksaan 5 hari jaksa penuntut umum, lanjut ke pengadilan 7 hari. Demikian. Oke. Ya. Saya Rahel dari Kompas.com. Ini pihak dari TPS Ganjar Mahfud mengklaim bahwa laporan-laporan mereka terkait dugaan kecurangan tidak diproses oleh Bawaslu. Mungkin sebenarnya laporan tersebut apakah betul demikian atau bagaimana sebenarnya? Apa masih diproses atau? Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Puadi, kita punya semua diterima. Tapi untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, maka pertama harus dikaji tadi syarat formil materialnya. Nah, jika kemudian kita menyampaikan status kepada teman-teman pelapor bahwa ada yang memenuhi, ada yang lanjut misalnya, atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi tidak benar demikian. Kami pastikan tidak benar demikian. Jadi bisa tolongnya disampaikan kepada TPR karena sudah ada status laporannya, sudah ada alasannya apa, ya tidak memenuhi syarat formil ataupun material.
Itu yang bisa kami sampaikan untuk itu. Yang lanjut itu akan registrasi, kemudian setelah registrasi akan ditentukan apakah ini pidana, administrasi, ataupun pelanggaran hukum lainnya. Itu yang terjadi di Badan Pengawas Pemilu. Ya, ada lagi? Pak Korpres, silakan Pak Korpres. Koordinator Pres, yang baru nikah. Gua Erwin Satrio dari kantor berita politik Mall mau menindaklanjuti pernyataan KPU kemarin yang menyatakan ada sekitar 668 TPS yang kemungkinan akan melakukan pemungutan suara susulan. Dan kemarin juga Mas Bagja sudah menyampaikan di beberapa wilayah memang ada lokasi yang terdampak bencana dan lain sebagainya. Cuman kalau dilihat dari data KPU, ini kebanyakan di wilayah timur, Mas, yang memang TPS-nya itu banyak yang harus dilakukan pemilu susulan. Disebutkan oleh KPU itu di Papua Tengah ada sekitar 92 TPS, itu tepatnya di Puncak Jaya ini kan salah satu daerah rawan juga, Mas, ya, rawan konflik dan rawan kecurangan juga. Nah, ini jumlahnya cukup banyak, ada 496 TPS. Bagaimana Bawaslu bisa menjamin ketika pemungutan suara susulan ini nanti dilaksanakan, itu tidak akan terjadi hal-hal yang memang terindikasi ada dugaan pelanggaran di dalamnya. Terima kasih. Saya dulu. Yang Paniai ya, bukan hanya Paniai, Puncak Jaya. Terus ada satu lagi kalau tidak salah 108 ya, di kemarin kita membahas di Demak. Demak juga masih melihat kondisi lapangannya, apakah kemudian sudah banjirnya sudah selesai atau tidak. Karena ini sangat tergantung lagi dengan kondisi cuaca. Ini yang disebut sebagai daya paksa dalam hukum ini. Kita pengennya 14 Februari, tapi karena terjadi gejala alam seperti ini tidak bisa dihindari. Nah, kecuali Paniai dan Puncak Jaya. Ini masalah keamanan. Satu ya. Kendali terhadap keadaan Paniai dan Puncak. Karena juga kalau Puncak ini lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya kenapa 400 kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban, ya, korban luka ya. Semoga sih tidak ada korban jiwa untuk Puncak. Kami baru dapat laporannya pagi tadi. Kami belum bisa sampaikan secara detail ke teman-teman karena memang sedang dalam proses dan juga informasi melalui saluran komunikasi kita masih agak terhambat terhadap teman-teman di Puncak. Jadi kalau ketiadaan keamanan kemungkinan saja ya, kita belum tahu ya Mas ya, semoga. Tapi kalau kita lihat beberapa video yang dikirim kepada kami, ada aparat keamanan, ada aparat TNI juga sudah turun untuk kejadian Paniai. Kemudian Puncak juga demikian. Jadi kami terima kasih dan kami minta kepada aparat keamanan, khususnya teman-teman kepolisian dan TNI, agar menjamin keselamatan teman-teman kami. Nah, mengenai jaminan penyelenggaraan nanti jika terjadi pemungutan suara susulan, itu tergantung dari hasil pengamatan dan penilaian teman-teman di tingkat daerah, baik KPU Kabupaten Kota maupun Panwas Kabupaten Kota, yang berdasarkan hasil juga dari laporan-laporan aparat pihak keamanan. Karena kalau kita paksakan juga, tentu akan kejadian lagi. Nah, oleh sebab itu kita akan selalu koordinasi dengan teman-teman aparat pihak keamanan dan juga teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota di bawah. Kenapa? Karena mereka yang lebih mengetahui. Kami kan hanya memantau dari Jakarta, tapi keadaan realnya itu dialami oleh teman-teman Panwas Distrik dan juga Bawaslu Kabupaten Kota baik di Paniai dan Puncak. Kami berharap kita bisa melaksanakan itu walaupun tertunda ya. Kita bisa melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan. Dan ini juga nanti siang kami akan ke KPU juga untuk melakukan koordinasi untuk masalah-masalah tadi ada surat-surat tertukar, ada juga kemudian kemungkinan susulan ataupun lanjutan. Ada ya? Cukup? Ada lagi? Banyak. Yuk Mas. Ya Mas, yang betul Mas, yang agak cepat ini. Ayo. Saya dari Antara. Ya. Tadi kan
Pak Bagja bilang ada kendala komunikasi ya buat yang ke Paniai. Paniai dan Puncak. Itu kan udah 2 hari. Sebenarnya masalah komunikasinya itu apa aja sih? Dan, Sudah pernah ke Paniai? Nah, sudah pernah ke Puncak? Nah, pertama Puncak Jaya, Mas. Kalau saya pernah ke Paniai, saya pernah ke Paniai, Dogiai, dan Deiyai. Jadi kadang-kadang telepon kita ini terganggu, dan juga kalau menyampaikan itu ya hanya teman-teman yang punya kendala, yang punya telepon satelit dan kawan-kawan. Kita nggak punya. Satu, berarti aparat pihak keamanan. Laporannya pun banyak dari aparat pihak keamanan, dari Bawaslu ada. Dan kan komunikasi kita berjenjang dari Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, baru ke RI. Nah, kami sekarang mencoba komunikasi ke bawah juga, paling kayaknya Bawaslu Provinsi. Bisa ke Bawaslu Kota, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tadi karena gangguan komunikasi, tapi laporan LHP-nya sudah ada. Laporan hasil pengawasan sudah ada dari teman-teman Bawaslu Paniai dan Puncak. Jadi memang kondisi geografisnya itu Paniai itu, Mas, Paniai, Dogiai, Deiyai. Berarti turun pesawat di Nabire, kemudian 10-12 jam perjalanan darat dan mobilnya harus four-wheel drive. Nah, itu kondisi Paniai. Jadi dan juga misalnya bisa di balik bukit, di balik gunung. Nah, itu juga jadi persoalan. Kami harus memastikan juga panwas distrik kami terjamin keselamatannya. Jadi panwas distrik, panwas TPS dan lain-lain. Ini memang kendala kita di Papua dan ini sudah kami rangkum kemarin dalam indeks kerawanan pemilu. Jadi yang paling rawan geografis ya Papua. soal yang tadi KPU itu jam berapa ya Pak? Undangan ini sih jam 2 insya Allah. Undangannya jam 2. Jadi kami bagi-bagi peran ini. Mungkin Pak Herwin, Pak Wadi sidang di sini ada pelanggaran administrasi. Jam 1 ini ya Bang ya? Taipei. Oh ya? Oh iya, mengenai pelanggaran administrasi di Taipei jam 1 dan juga pemeriksaan adjudikasi jam 3. Salah satu peserta pemilu. Oke. Ada lagi? Iya Mas. Saya Rahmat tadi. Jadi sebentar sampai 10 hari ya, 10 hari setelah pemungutan suara. Coba dijawab deh, betul. Iya, berdasarkan ketentuan undang-undang, dia diberi batasan waktu 10 hari sejak tanggal 14. Nah, makanya kita lagi melihat berbagai potensi yang ada. Kan kalau dari data Bawaslu itu, potensi PSU itu berarti ada di 2.413 TPS. Nah, ini yang sedang dalam pencermatan kembali, karena memang kita harus berhati-hati. Waktu yang dimiliki tidak boleh melebihi 10 hari, sebagaimana ketentuan undang-undang. Siapa yang menentukan waktunya? Tentu teman-teman KPU dengan mempertimbangkan berbagai situasi mutakhir, gitu ya. Kecuali kasus Kuala Lumpur sepertinya. Ini agak extraordinary, agak luar biasa. Karena kami minta pemutakhirannya yang kemudian dimulai dari pemutakhiran pemilih. Pemungutan data pemilih. Karena kalau hanya pemungutan suara ulang, tidak kemudian tidak akan mencapai apa yang real terjadi di Kuala Lumpur. Jadi ini harus kita obrolkan juga dengan teman KPU bagaimana solusi untuk pemilu pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang benar. Ya. Lagi? Sudah? Cukup ya. Cukup ya, Bang Herwin? Cukup? Terima kasih banyak teman-teman. Selamat mengawasi bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.